Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Anak-anakku sekalian yang Pak Guru banggakan, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita diberikan kesehatan oleh Allah untuk bisa bertemu kembali pada pelajaran Al-Quran Hadis. Namun sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu dan Pak Guru akan merapikan tempat duduk yang masih belum rapi, ya. Coba Mas rapikan, agak geser ke sini sedikit, ya. Geser dikit. Nah, geser. Masih belum rapi mana? Ya. Coba kalau doa tangannya semuanya posisi rapi. Rapi-rapi ya. Siap, Allahu Akbar. Ya, rapi semuanya. Coba Mas Kiki memimpin doa, silakan. Doa mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita berdoa semoga Allah memberikan manfaat pembelajaran pada hari ini untuk kita semuanya. Allahumma amin. Berikutnya silakan coba dilihat teman-teman kalian, ada yang nggak berangkat hari ini? Ada. Siapa yang nggak berangkat? Pak Guru catat terlebih dahulu ya namanya. Pertama siapa? Zidan. Zidan. Kemudian siapa? Dua, Ishak. Tiga, Zakia. Ada lagi nggak? Diva. Terus Zaki. Coba dari pertama, Zidan ini sakit apa izin memberikan kabar enggak? Enggak. Ishak? Rupanya ya. Zakia izin. Tadi sudah izin semua ya. Zakia mana? Zakia enggak berangkatnya kenapa gitu? Izin enggak? Diva? Zaki? Enggak ada kabar cuma ini. Ya, nanti coba dari Pak Guru atau Pak Guru nanti yang menghubungi ya. Ini kan perlu motivasi untuk berangkat lebih disiplin gitu. Kalau kira-kira nggak bisa berangkat, itu betul-betul harus halangan yang darurat. Jangan karena ikut kondangan nggak berangkat. Jangan karena hujan rintik-rintik sedikit udah nggak berangkat. Nah, Pak Guru mengapresiasi kalian semuanya yang berangkat sudah dengan disiplin ya. Alhamdulillah. Berikutnya pelajaran yang waktu lalu sudah Pak Guru sampaikan adalah tentang terjemah surah Al-Ma'un. Kalian sudah hafal semua kan? Ya, insya Allah sudah hafal terjemahnya. Nah, kalau kemarin sudah belajar tentang terjemahnya, hari ini kita akan belajar tentang kandungan dari surat Al-Ma'un. Nah, diharapkan nanti kalian semuanya akan dapat mengerti, dapat menjelaskan, dapat menyebutkan apa kandungan dari surah Al-Ma'un itu. Nah, namun sebelumnya kita harus menjaga kesemangatan dulu. Coba dengan cara tepuk ya. Perhatikan semuanya. Tepuk satu, hebat. Tepuk dua, ya. Saya Pak Guru kan
dengan merah, kuning, dan putih. Kalau merah tepuk 1, kuning tepuk 2, putih tidak boleh tepuk. Merah tepuk 1 merahnya, kuning 2. Yang semangat, prok kayak gitu. Kuning, ya putih, ya tidak boleh tepuk. Merah, putih, ayo putih loh ya. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Tepuk tangan yang keras. Nah, anak-anakku sekalian yang Pak Guru banggakan, sebelumnya coba Mbak siapa? Mbak Zahra bagikan ke teman-teman terlebih dahulu ya, sama Mbak ini. Bagikan satu-satu, silakan. Nah, yang sudah dapat silakan dibuka halaman 13. Yang akan kita pelajari adalah kandungan dari surah Al-Ma'un. Artinya, karena yang kita pelajari adalah kandungannya, maka tentu kita harus melalui tahapan 1, membaca dulu suratnya, yang kemudian mengartikan kemarin sudah kan? Nah, sekarang baru tahapan intinya kita menguliti atau mengupas apa yang ada di dalam surah Al-Ma'un itu. Pesan-pesan apa yang ada di dalamnya. Baik, semuanya kita baca terlebih dahulu surah Al-Ma'un ya. Halaman berapa? 12 yang atas. Silakan dilihat. Silakan dibuka halaman 12 yang atas. Ta'awudz dan basmalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Yang keras, semangat. Coba sekarang ayat 1 yang baca dari urutan Mas ini. Ya kamu ya. Ara'aital yang maksudnya ya. Masya Allah bagus deh Mas ini lanjutannya. Ada. Terus. Masya Allah. Terus. Terus. Rohnya kurang panjang. Yuraun. Ulangi. Na'u mana? Na'u. Ulangi. Masya Allah. Semuanya ternyata lagunya bagus, tajwidnya juga bagus. Coba selanjutnya yuk Mas. Pintar terus. Iya, terus. Jangan yahu, wala yahu. Ulangi. Terus.
Ya. Alladzina hum an sholatihim sahun. Mas, kamu dulu ya. Alladzi nahum yuraun ya. Wayam na'u nalma'un. Ulangi coba wayam na'u wayam na'u nalma'un ya. Sekarang kita baca terjemahnya ya, tapi satu anak yang memimpin dan yang lain menirukan. Ingat-ingat, satu anak memimpin, yang lain menirukan. Coba Mas Kiki dulu, yang lain menirukan nanti ya. Ayo. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Ada. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Ayo Mbak, kamu baca dua. Maka itulah orang yang menghardik anak yatim. Bareng. Maka berikutnya ya kamu baca. Dan tidak mendorong memberi makan orang miskin. Dan tidak mendorong memberi makan. Orang miskin. Dan kamu berikutnya empat. Maka celakalah orang yang Sholat. Bareng. Maka ya terus Mas. yaitu orang-orang yang lalai terhadap Sholatnya bareng. Yaitu orang-orang yang lalai terhadap. Terus kamu baca. yang berbuat ria Yang berbuat ria. Mas baca. dan Enggan. enggan memberikan bantuan. Dan ya, setelah membaca satu anak dan yang lain menirukan, lalu kita baca bersama-sama yuk. 1, 2, 3. 1. Kamu orang yang mendustakan agama. 2. Itulah Orang yang menghardik anak yatim. 3. Tidak mendorong memberi makan orang miskin. 4. 5. Yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya, 6. yang berbuat ria 7. dan enggan memberikan bantuan. Dan enggan memberikan bantuan. Nah, setelah kalian bisa membaca itu, kita coba baca kandungan surah Al-Ma'un pada halaman 15. Coba siapa yang berani untuk baca di depan teman-teman kalian semuanya, yuk. Ada yang berani? Ayo silakan Mas Kiki, silakan dibaca di depan teman-teman semuanya di sini. Ya. Yang keras ya, silakan yang lain menyimak, mendengarkan. Ayo. Memahami isi kandungan surat Al-Maun. Surat Al-Maun mengajarkan kepada kita tentang cerita-cerita orang yang mendustakan agama. Hal itu disampaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita hati-hati dalam hidup ini. Dengan memilih demikian kita tidak akan jauh ke dalam golong orang-orang yang mendustakan agama. Ya bagus, tepuk tangan buat Mas Kiki. Silakan siapa yang berani baca yang berikutnya? Ayo, kamu silakan di depan. Ya, pinter. Baca yang keras ya. Lanjutnya tadi mana? Berarti sekarang yang ini ciri-ciri. Ayo. Ciri-ciri orang yang mendustakan agama adalah sebagai berikut. A. Pertama, suka menghardik anak yatim. Anak yatim adalah anak yang ditinggal mati oleh salah satu atau kedua orang tuanya. Jadi, jika ada orang yang mengaku beragama Islam tetapi suka menghardik
anak yatim berarti ia sengaja mendustakan agama. B. Kedua, orang yang tidak menganjurkan memberi makan kepada orang miskin. C. Ketiga, orang yang lalai dalam sholatnya. Sholat adalah ibadah yang menjadikan tiang agama Islam. Karenanya sholat diwajibkan dikerjakan umat Islam dimanapun berada. Sholat merupakan rukun Islam. Dengan demikian orang yang mengaku Islam tetapi tidak sholat berarti termasuk orang yang melalaikan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia tergolong orang yang celaka. D. Keempat, orang yang sholatnya riya. Riya artinya ingin dipuji. Jadi orang yang melakukan sholat karena ingin mendapatkan pujian dan sanjungan, maka sholatnya menjadi fasad, rusak. Yang lalai dalam sholatnya. Sholat adalah ibadah yang menjadi tiang agama Islam. Karenanya sholat wajib dikerjakan umat Islam dimanapun berada. Sholat merupakan rukun Islam. Dengan demikian orang yang mengaku Islam tetapi tidak sholat berarti termasuk orang yang melalaikan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia tergolong orang yang celaka. Ya, tepuk tangan. Hebat, bacanya sudah lancar. Berikutnya yang berani membaca lanjutan dari bacaan tadi, silakan. Siapa? Baik, Mas Yusuf. Ya. Berarti ya. Yang lain mendengarkan sambil menyimak bacaan yang ada di depan kalian. Nah, ya, kayak gini. Semua kelima. Yang keras suaranya? Kelima, orang yang enggan memberi bantuan dengan barang-barang yang berguna. Terus cara menyayangi? Cara menyayangi anak yatim di antaranya: A. Membantu biaya pendidikan anak yatim. B. Menyayangi dan memperhatikan kesejahteraan anak yatim. C. Membantu kebutuhan makan dan minum anak yatim sehari-hari. D. Membantu biaya pendidikan anak yatim. Ya, silakan kembali tepuk tangan untuk Mas Yusuf. Anak-anakku sekalian, kandungan surah Al-Ma'un yaitu intinya menjelaskan kepada kita tentang ciri-ciri orang yang mendustakan agama. Perhatikan ya. Ciri-ciri orang yang mendustakan agama. Coba bisa dilihat di depan. Pertama adalah suka menghardik anak yatim. Coba kalian tahu nggak apa yang dinamakan yatim itu? Ada yang tahu? Hah? Anak yang ditinggal, ya, mati kedua orang tuanya atau salah satunya. Ada nggak teman kalian yang meninggal dunia orang tuanya, ada nggak di sini? Ada. Ya. Ada mungkin teman yang selain di sini juga ada. Nah, hati-hati dengan anak yang seperti itu. Bukan hati-hati karena kita takut, khawatir, tuh enggak. Maksudnya kita harus menyayangi, kita harus merangkul, bukan merangkul beneran ya. Merangkul maksudnya adalah ya dengan mereka kita tidak boleh berbuat yang tidak baik, gitu. Paham? Nah, menghardik itu apa? Menghardik maksudnya adalah berkata kasar, misalkan membentak. Kalau ngobrol itu kita tidak boleh juga selain berkata kasar, berkata yang tidak sopan. Itu termasuk kategori menghardik.
Jadi ciri-ciri orang yang mendustakan agama pertama apa anak-anak semuanya? Ini suka. Aku ulangi. Jadi ciri-ciri orang yang mendustakan agama sebagaimana dijelaskan pada surah Al-Maun ini, yang pertama apa? Suka menghadirkan Yang berikutnya yang kedua. Coba yang kedua ini yang membaca yang putri. Coba ayo baca bareng. Orang yang tidak mengajukan memberi makan kepada orang-orang miskin. Ya, coba yang putra yang baca lebih keras. Yang ciri-ciri orang mendustakan agama yang kedua apa? Orang yang tidak mengajukan memberi makan kepada orang-orang miskin. Ya, orang yang tidak menganjurkan memberi makan kepada orang-orang miskin. Paham maksudnya? Jadi kalau kita tidak mau dianggap orang yang mendustakan agama, kita harus memberi makan kepada orang miskin. Kalian pernah nggak memberi makan kepada orang miskin? Pernah nggak? Misalkan gini, di rumah ada makanan banyak, kemudian orang tua kalian begini, Mas Kiki, ini coba dibawain ke siapa gitu, karena merasa bahwa orang dia itu yang mau dikasih ini orangnya kurang mampu. Berarti kalian itu sudah mempraktekkan memberi makan orang miskin. Berarti kalian pernah nggak memberi makan orang miskin? Alhamdulillah. Beneran pernah? Terakhir kapan? Ya. Berikutnya, orang yang lalai dalam sholatnya. Orang yang lalai dalam sholatnya terbagi jadi dua. Satu, meninggalkan sholat itu sendiri. Yang kedua, orang itu kalau menjalankan sholat malas-malesan. Kayak gitu. Coba saya Pak Guru nanya, yang hari ini, kemarin nggak sholat isya siapa? Tunjuk jari. Sholat semuanya? Yakin? Alhamdulillah. Nggak ada yang bolong sholatnya? Maghrib ada yang nggak sholat maghrib? Ya dimanapun tempatnya gitu. Sholat enggak? Sholat. Asar kemarin ada? Asar. Ya. Yang tadi pagi nggak sholat subuh ada? Ada. Siapa? Iya. Siapa lagi? Yang nggak sholat subuh yang tinggi tangannya. Waduh, banyak sekali ini seragam kok banyak yang nggak sholat subuh. Kenapa? Kesiangan. Bangun jam 7. Benar. Masya Allah. Masa bangun jam 3 pagi terus sholat subuh kan harusnya bisa. Apa tidur lagi? Gitu. Orang yang mendustakan agama itu ciri-ciri adalah orang yang lalai dalam sholatnya. Maka dari itu dikatakan, maka celakalah orang-orang yang sholat. Nah, orang yang sholat masa celaka? Oh, ternyata Allah memberikan penjelasan lanjutan. Alladzina hum 'an sholatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Ya kayak barusan ini, yang nggak sholat subuh, banyak. Yang nggak sholat isya, ada juga. Oh enggak? Ada. Coba jujur, dia nggak sholat isya. Allah. Tapi Pak Guru senang, walaupun kalian salah, kalian mau jujur. Ya. Coba yang nggak sholat subuh hari kemarin. Ingat dia. Yang nggak sholat subuh di hari kemarin. Ya, aduh banyak sekali ini. Yang nggak sholat zuhur. Biasanya kadung mancing, kadung berarti iwak mang sawah. Ada malah orang belum sholat. Layangan. Sekarang musim layangan ya? Senang nggak? Terus sholatnya orang tahu?
Beli-beli jam loro pesawat gari tuh. Turun. Iya, pasti bener kan? Ya. Nah, kalian layangan seneng dapat surga, seneng nggak? Seneng. Tapi kenapa layangan dilakoni terus menuju surga nggak dilakoni? Kayak sholat nggak dijalankan. Sholat bersama. Sholat isyarat, ya nggak cukup lah. Sehari harusnya lima kali, ternyata dikerjakannya hanya 2 kali atau 3 kali. Nah, kalian kalau begitu caranya termasuk orang yang melalaikan sholat. Terus ditarik lagi kesimpulannya, berarti kalian adalah orang-orang yang mendustakan agama. Mau dikatakan orang yang mendustakan agama? Pak Guru kasih tahu caranya. Yang sholatnya kadung terlambat, alasannya wis kawanan, maka kalian harusnya tetap sholat. Tapi Pak Guru sering ini sudah ngaring gue wis ngiwi ngaring dhuwur misalnya gitu. Kan sholat subuh harusnya mataharinya nggak boleh sudah kelihatan kan? Udah kelihatan gimana? Nah, tetap sholat, tapi niatnya diganti untuk qadha atau mengganti kan? Sholli fardhu subhi raka'ataini mustaqbilal qiblah qadha lillah. Iya, mau jangan adaan. Kalau adaan itu posisinya masih di waktu yang ditentukan ya gitu. Kalau waktunya udah kadung lewat ya berarti kalian harus ganti niatnya itu. Bisa caranya? Jadi nggak boleh terlewatkan sama sekali. Pak Guru nih berlayangan umum sholat. Yes, kalau udah ingat nanti zuhur sholat menggantikan yang kemarin. Pak Guru mau sholat subuh, ya nanti zuhur sholat subuh juga. Misalnya sholat zuhur udah, habis itu tinggal sholat subuh berapa rakaat? Bukan 4 ya? Kan di waktu zuhur. Ya 2 tetap 2. Ukur niatnya beda. Sudah bisa niatnya belum sih? Coba praktek niatnya yuk. Usolli fardhu subhi raka'ataini qadha. Bukan ada tuh kan kalau waktunya masih tepat, kalau nggak tepat ya qadha alillah. Artinya apa sih qadha Pak Guru? Oh, artinya maksudnya nyarutan sholat. Paham? Jadi pada masuk kalau udah meninggal dunia ditagih kamu sholat enggak? Orang sholat, masa kembali ke dunia mana? Ya bisa kan? Orang yang sudah di dalam kubur, orang yang sudah meninggal dunia, dia rindu sekali kepengen kembali ke dunia untuk satu hal toh. Apa? Ukur kepengen sholat, ukur kepengen sujud tok kepada Allah. Orang jelek, ini kepengen balik ke dunia, kepengen layangan, layangan balik ke dunia. Aku kepengen balik ke dunia, kepengen nunggang mobil, nunggang motor sing apik. Mungkin enggak? Nah, hari kuburan panas, kepengen balik ke dunia, anak kamu betul es ada? Tak mungkin. Sudah dijelaskan dalam satu hadis itu, orang yang meninggal bakalan kangen kepengen balik ke dunia ini karena satu tujuannya apa? Kepengen sujud kepada Allah, kepengen sholat kepada Allah. Mulanya kalian di waktu awalnya sehat, jangan sekali-kali meninggalkan sholat. Besok Pak Guru nggak ingin dengar lagi, sholat nggak? Enggak. Apa itu layangan? Aduh, layangan. Pokoknya subuh sholat enggak kenapa narik layangan mukul. Saking semangatnya yang subuh orang sholat subuh mukul layangan. Ada di sini enggak? Enggak ada. Kalau tempatnya Pak Guru kok layangan itu sampai pagi. Gitu ya. Lanjut. Yang keempat, orang yang sholatnya ria. Ria ya dulu. Alladzina hum yura'un. Alladzina orang-orang hum yaitu orang-orang itu yura'un. Mereka berbuat ria atau pamer. Misalkan gini, iya orang itu sholat, tetapi sholatnya ukur untuk menunjuk
membuktikan bahwa dia adalah orang yang alim, orang yang soleh, itu juga termasuk yang mendustakan agama. Contoh misalnya ya, Mbak Zahra di rumah dia ada tamu, terus Mbak Zahra pura-pura sholat. Nah, sholatnya di situ dilama-lamain, itu termasuk orang yang ria atau pak, karena sholatnya bukan karena Allah, tapi karena manusia. Wis, contohnya Mbak Zahra beda ya, tapi orang temenan kalau Mbak Zahra insya Allah nggak seperti itu. Coba misalkan Mas Yusuf, misalkan kalau tadi kan di rumah contohnya, nah sekarang misalnya di masjid atau di TPQ atau di mana, dia kalau sholat dengan teman-temannya kelihatannya rapi, biar dinilai bagus, biar teman-temannya mengira bahwa dia adalah orang yang soleh atau orang yang alim dalam beragama. Ternyata kalau sholat di rumah, sholatnya ukur jeng kelajeng, kayak kinjeng mabuk, kinjeng sewak nanti lah. Kinjeng tuh kalau mabur itu nanti di situ ada air, gitu. Maksud enggak gitu. Nggak maksud tadi enggak mandi. Itu namanya kayak kinjeng sewak. Sebenarnya bukan kinjeng sewak ya, sebenarnya kinjeng lagi minum. Emang benar minum ya? Nah, sholat tuh nyuk kayak gitu kan, itu namanya sholatnya nggak jelas. Tapi nih karena berarti tiba-tiba sholatnya dirajin-rajin, nah berarti itu bukan karena Allah, tapi karena ingin dipuji. Kalian pernah nggak begitu? Pernah. Apa pernah nggak? Pernah ya. Aku baik ya. Terus ada mana nih? Sholat kalau ada pak guru, nek disuruh baru sholatnya rapi diperhatikan di situ. Nek pak guru nih wis mengisor, sholatnya orang termasuk begitu itu. Allah nggak menulis pahalanya, Allah kira pahalanya dijempol gitu. Tapi kalau sholatnya sukarela karena Allah, diawasi nggak diawasi, tetap sholat dengan bagus, dengan khusyuk, berarti dia termasuk orang yang tidak mendustakan agama. Paham? Paham nggak? Paham. Lanjut. Yang terakhir coba dibaca, yang Putri baca ya. Apa yang nomor 5 ini? Orang yang enggan memberi bantuan. Ya. Orang yang enggan memberikan bantuan dengan barang-barang yang berguna. Coba begini, ciri orang yang mendustakan agama yang terakhir adalah orang yang enggan memberikan bantuan. Misal tetangga kita butuh bantuan, bantuannya itu dengan barang apa tadi? Yang berguna. Kok kita punya barang yang itu memang berguna loh, tapi di tempat kita sudah nggak digunakan, ataupun memang kita lebih barangnya, harusnya kita itu memberikan kepada yang membutuhkan. Coba ada nggak contohnya di tempat kalian? Di rumahmu misal ada contoh yang kecil ya, mainan. Kamu suka mainan mobil-mobilan nggak? Hah? Suka. Yang Putri suka boneka nggak? Hah? Boneka. Bonekanya boneka kucing atau boneka yang lain? Kucing? Hah? Anjing? Masa anjing? Boneka kucing misalnya ya. Atau boneka apa yang Putra? Boneka buaya. Wah. Hah? Boneka apa? Masa boneka enggak? Robot-robotan. Oh, Putri sukanya boneka, Putra sukanya robot-robotan. Atau mobilan, apa pimpinan? Ya. Kalau kalian punya
punya begitu kok banyak. Kiki duwe 100 misalnya. Yusuf udah 1000. Mbak ini punya boneka 200 misalnya. Itu kan barang-barang yang berguna. Apa buat berguna buat apa? Berguna buat mainan anak-anak. Anak-anak kan juga butuh hiburan kan. Nah, kamu sudah tahu. Nah, kalau anak bocah ciliknya tergolong wong tuane anu miskin. Ya kamu karena ingin tidak dikatakan mendustakan agama, ya duwe siji lah mungkin mobil-mobilan terbaik gak dolanan kayak gitu. Apanya kita pakai boneka, apanya Mas Kiki tak pakai robot-robotan kayak gitu kan. Itu termasuk, walaupun itu contoh yang kecil, kalian termasuk mengamalkan perintah di surah Al-Ma'un. Biar apa? Tidak dikatakan mendustakan agama. Walaupun contohnya hanya sekedar mainan. Nah, apa ada lagi nih? Contoh Quran. Quran termasuk barang berguna enggak? Iya. Hah? Mungkin ada yang belum Quran, ada yang turutan? Hah? Turutan? Iqra. Ada yang masih, kalau enggak ada yang pakai Quran. Quran kalian punya misalnya anak 3, anak 5, ada enggak yang 5? Ada 5 Qurannya anak? Nah, dibaca kabeh, masa dibuka kabeh gitu? Ya bisa kan? Ya, satu-satu bacanya. Kalau temanmu ada yang membutuhkan, harusnya kalian yang memberinya gitu. Kalau wis ngerti, basire butuh Quran tapi nyambe akhirnya ora gelem aweh. Nah, itu termasuk orang yang bakal celaka. Dasarnya apa Pak Guru celaka? Oh iya, justru Al-Ma'un itu kalau kamu nggak mau memberikan barang berguna kepada teman yang membutuhkan, maka termasuk orang yang mendustakan agama. Orang yang mendustakan agama sudah pasti celaka dan masuk neraka. Paham? Coba sekarang kita ulangi baca dari yang pertama. Apa ciri-ciri orang yang mendustakan agama? 1. Suaranya kurang mantap, kurang keras. Ulangi. Ya, yang kedua apa? Yang kelima, orang yang enggan memberi haluan dengan barang-barang yang berguna. Ya, sudah bisa semuanya ya, paham orang ciri-ciri orang yang mendustakan agama. Selanjutnya, cara menyayangi anak yatim. Ya, pertama adalah coba yang baca yang putri, yo yang pertama apa? Membantu biaya pendidikan anak yatim. Membantu biaya pendidikan. Misalnya ada anak namanya Selamat, misalnya. Artinya juga Selamat lah. Ini Selamat. Ada yang namanya Bambang nggak? Orang namanya Bambang yang kenal lah. Ada Selamat, ada Bambang. Di situ adalah anak yatim, tidak mampu. Terus akhirnya ketua kelas punya usul, teman-teman, ayo kita turunan yuk membantu dia, kan jika ini dia kurang bayar SPP-nya atau bayar infak kok kurang kayak gitu. Nah mungkin di situ kalau udah mengumpulkan uang bisa diperbantukan kepada mereka. Nah itu termasuk salah satu cara menyayangi anak yatim. Yang kedua apa ya? Menyayangi dan memperhatikan kesejahteraan anak yatim. Menyayangi dan memperhatikan. Kalau kita bergaul dengan anak yatim itu, tentu jangan sampai menyakiti hatinya.
Paham? Ini termasuk kategori menyayangi. Wis ora iso bantu, wis ora iso nulungi duit. Ora sih orang ngomong ngobrol dia tukang melarani hati, itu namanya nggak menyayangi. Nah wis bisa Mas Kiki ndek duit ukur 500 rupiah. Ini jajannya nggak bayar. 5 juta apa cuma? Ya, nggak ada duit 5.000, sing ditabung 3.000, pun sisa 2.000. Arep bantu kae anu yatim yang ora kepenak iki duitnya ora cukup. Cilok dok misalnya ya, cuma untuk beli apa jajan cukup kayak gitu. Ya kan kalau sudah nggak bisa membantu itu sudah yang penting nek ngobrol sing apa itu sopan yang tidak menyakiti hatinya gitu. Aja usulnya sama bantu ngomongnya apa kesannya menghardik mereka, berbicara kasar itu kan sangat tidak baik ya. Terus memperhatikan kesejahteraan, misalnya apa dia sudah makan atau belum, dia di rumah seperti apa, itu juga kalian perlu ngerti. Jangan sampai acuh tak acuh. Mas Yusuf misalnya batirnya anak yatim, nangkono sudah makan atau belum, di rumah seperti apa, tidak memperhatikan. Itu namanya tidak memperhatikan kesejahteraan anak yatim. Yang berikutnya apa? Yang ketiga, baca bareng. Ya. Ada saudari? Iya. Membantu kebutuhan makan dan minum. Kalau kita punyanya seberapa, ya sebisa. Misalnya yang sekolahan gawa minum, ya dikasih juga boleh kok, nggak apa-apa. Misalnya pun nggak permen, ya dikasih permen lah boleh. Atau apa lagi? Kamu bawa makanan dari rumah untuk camilan di kelas, ya anak yatim juga diperhatikan. Jangan sampai makanya bocah yatim, aku tak pengen dewek baik kalau sing liane sing oleh yatim. Itu termasuk perilaku berdosa ya. Berdoa ya. Anak-anak sekalian, kita akan nonton film bareng ya. Seneng nggak nonton film? Di rumah suka nonton film? Hah? Nah, sekarang kita akan lihat. Tugas kamu adalah memperhatikan lalu menyimpulkan. Nanti simpulkan apa intisari film tersebut, ya. Namaku Ahmad. Rumahku berada persis di samping Masjid Al-Azhar. Ini adalah masjid satunya di kampungku. Ya, bangunannya sih gak gede amat. Desainnya aja masih bangunan jadul. Maklumlah, namanya aja masjid kampung. Setiap hari tempat ini ramai digunakan masyarakat untuk beribadah sholat 5 waktu. Aku adalah anak STM. Sering setiap pulang sekolah, teman-temanku ngajak aku nongkrong di warung kopi. Tanpa lainnya cuma diajak mabar. Ya, namanya aja anak milenial. Aku waktu itu masih polos dan gak punya HP Android. Tapi teman-temanku lah yang ngajariku dan memaksaku untuk ikutan mabar game online. Setelah pulang dan sampai rumah, aku kok kepikiran. Seru juga ya main game. Ingin banget main lagi. Tapi aku gak punya HP. Akhirnya aku coba minta bapakku untuk membelikan aku HP. Pak, belikan aku HP. Aku ngopo, bapakku punya uang banyak. Ini lagi musim pajak klik nak, sahut ayah. Aku hanya bisa merunduk sedih meratapi nasib. Habis setiap habis pulang mabar, aku selalu terbayang-bayang ingin punya HP Android. Saking stresnya, aku gak boleh makan. Mat, radang, nanti tak boleh ke rumah sakit, sahut ibu. Tapi aku tetap susah makan dan hanya langsung bersandar melamun di samping jendela kamar. Orang tuaku lama-lama merasa kasihan melihat anak sematawayanya sedih.
azan, perintah ibuku. Tapi aku yang ambil, mereka main terus. Saking khusyuknya tak terasa tiba-tiba datang gagangsaku menghantam bokongku. Pelan. Mau berangkat sholat gak? Ternyata ini ulah bapakku. Kalau kamu gak mau sholat, aja tak kebun. Saud ayah. Saking takutnya, aku langsung lari kabur jerantang menuju masjid. Aku pun melakukan sholat maghrib pukul 7:10. Padahal waktu isya pukul 7:15. Itu pun rasanya gak karuan karena keburu-keburu gak bisa waktu. Setelah sholat, aku langsung pulang. Seperti biasa, aku langsung melanjutkan lebih dengan khusyuk tawadhu lillahi ta'ala. Ya, namanya aja kecanduan game. Rasanya HP itu lengket di tangan. Kalau lepas langsung bingung karena itu satu-satunya hiburanku di rumah. Tak selang lama tiba-tiba ibuku datang dan bertanya, "Sudah isya'n belum?" Ya elah, lagi asik main muncul lagi ibuku. Terpaksa aku berbohong biar nanti sholatnya kira-kira aja. "Sudah bu, barusan sholat maghrib langsung sholat isya." Tak terasa aku main HP sampai pukul 10 malam. Tiba-tiba mataku diladangkan untuk yang sangat dahsyat. Kepalaku berkali-kali goyang tergelap-gelap. Mataku pun sudah tak buka berkali-kali tapi nutup terus. Dan akhirnya tubuh tertidur dengan sendirinya. HP yang semula aku genggam lepas dengan sendirinya. Sepanjang malam aku tertidur pulas. Hingga tiba-tiba aku melirik mendengar suara azan subuh. Kubuka mataku sedikit, tapi berat sekali dan terasa pedas rasanya. Badanku juga berat sekali untuk kubangunkan. Kupingku serasa membudek dari azan. Ya udah, akhirnya aku tidur lagi. Duh. Aku kaget banget dengan suara itu. Kulirik jam dinding sudah pukul 6 pagi. Astagfirullah, aku lalai sholat subuh dan isya. Mat, bangun. Matamu lihat jam berapa sekarang? Sudah tak bangunkan 5 kali gak bangun-bangun, saud ayah. Akhirnya aku kena marah ya. Memang sih pintu kamar aku kunci sengaja agar gak ada yang ganggu. Akhirnya aku sholat wudu subuh pukul 6:30 di masjid. Peristiwa ini sering kali aku alami. Maklum, saya punya HP baru, apa-apa serba males. Sampai tidur pun larut malam cuma mainan game HP. Setelah sholat, aku berjumpa Pak Kiai di serambi masjid yang lagi mengontrol masjid. "Assalamualaikum. Mat, kamu lagi ngapain?" sapa Ustaz. "Waalaikumsalam Pak Ustaz. Ini baru saja kodok sholat subuh dan isya," jawabku. "Astagfirullah. Loh, kok bisa?" tanya Pak Ustaz. Akhirnya aku jelasin semua penyebabnya. Ya, gara-gara main game sampai larut malam, akhirnya tidur pulas. Pak Ustaz pun memberikan nasihat kepadaku. "Mat, bahaya sekali jika seorang terus tidur di malam hari hingga lalai sholat subuh. Karena orang ini dibenci oleh setan." Ada sebuah riwayat dari Ibnu Mas'ud. Ia pernah berkata, di hadapan Nabi SAW disebutkan tentang seorang laki-laki yang tidur semalam sampai datang pagi. Rasulullah SAW pun bersabda, laki-laki itu telah dibenci oleh setan pada kedua telinganya. Ada riwayat lain di telinganya. Aku pun terkejut mendengar hal itu. Aku pun minta saran ke Pak Kiai agar tidak lalai lagi. Mak, tinggalkanlah perkara yang melalaikan kewajiban kita sholat. Janganlah begadang demi mainan game. Berdosa kita jika sholat pun ditinggalkan. Jika ada tidur, berwujulah dan berdoa kepada Allah SWT, mohon dijaga dari godaan setan dan agar besok pagi bangun subuh dan sholat dengan bergas dan semangat. Setelah diberi nasihat Pak Kiai, akhirnya aku mulai sadar. HP langsung aku jual dan untuk kutabung untuk biaya pendidikanku. Assalamualaikum semuanya. Ya, bagi kalian yang beli ciri. Nah, sekarang ambil buku kalian. Kita simpulkan film yang barusan kita tonton ya. Kira-kira pesan apa yang ada di dalam film tersebut? Pelajaran apa yang bisa kita ambil dari video tersebut? Gitu ya.
siap? Dari video tersebut tadi kalian bisa mengambil intisarinya apa kira-kira pelajaran yang bisa diambil? Hah? Melalaikan? Orang yang melalaikan sholat. Ya, bisa orang yang melalaikan sholat. Itu termasuk judulnya atau temanya gitu ya. Tulis temanya melalaikan sholat gitu. Lalu berikutnya bawahnya satu tema. Sekarang kita bicara hikmah apa yang bisa diambil atau pelajaran apa yang bisa diambil. Apa kira-kira? Sebelum dia melalaikan sholat, sebelum punya HP, kira-kira tadi itu si Ahmad itu karena apa bisa berperilaku seperti itu? Sebelum main game apa lagi? Berteman dengan teman yang tidak Jadi pelajaran yang bisa diambil apa? Pilihlah teman yang berperilaku baik. Silakan tulis. Pilihlah teman yang berperilaku baik. Ya kan? Kan tadi kan gara-gara temannya main HP terus dia lama-lama kepengen, akhirnya murung di rumah kepengen HP kan. Makanya kamu kalau cari teman, cari teman yang baik, karena itu akan mempengaruhi kalian. Kalau ketemu teman yang buruk gimana? Ya sebaiknya dijauhi. Bukan berarti dijauhi terus kita nggak mau berteman, enggak. Kita tetap berteman, tetapi kita membatasi. Orang terus kabeh kudu bareng terus. Tapi karena sifat yang tidak baik itu kadang nggak terasa nempel kepada kita, mulai buat teman yang baik supaya kita akan ikut menjadi baik. Sudah ditulis yang pertama apa? Tolong dibaca. Ya. Yang kedua apa kira-kira? Yuk kita tentukan bareng. Apa? Selain memilih teman yang baik, kemudian apa? Hah? Apa? Karena main mobil legend. Apa kira-kira kalimat yang bagus? Karena main mobil legend. Sebelum itu dulu apa? Sebelum itu apa? Sebaiknya apa? Boleh meminta orang tua untuk mencukupi kebutuhan kita, tapi lihatlah kondisi orang tua. Tadi kan minta mobil kan, minta apa? Mobil legend, minta HP kan. Nah, tapi sebelum minta kan dia orang tuanya gini, sampai pinjam kepada orang lain, kasihan kan. Berarti kita harus bagaimana? Mengertilah kondisi keuangan orang tua kita. Ya, tulis. Mengertilah kondisi keuangan orang tua kita. Ya, tulis. Kondisi keuangan orang tua kita. Ya, maksudnya kalau udah mengerti, kan nanti kalau kita meminta sesuatu
Jadi paling tidak disesuaikan gitu. Orang tua lagi kesulitan keuangan, mintanya HP mahal. Mintanya ini itu. Jadi orang tua sampai pusing minta cari utangan gitu. Yang berikutnya apa yo? Tadi mainan Mobile Legends ya. Mobile Legends itu kalian udah pernah mainan belum? Pernah. Senang nggak? Ini. Tapi kamu kalau udah main Mobile Legends itu sampai berjam-jam nggak? Enggak. Jadi gini, kesimpulannya boleh bermain asal jangan lupa kewajiban. Tulis boleh bermain, jangan lupa kewajiban. Boleh bermain asal jangan lupa kewajiban. Surah menit Pak. 49 50 10 ngomong 10 berarti kurang 10 menit. Asal jangan lupa kewajiban. Boleh bermain asal jangan lupa kewajiban. Ingat, kewajiban kita. Halo? Kewajiban, ada kewajiban kepada Allah, ada kewajiban sesama kita. Gimana ini? Kewajiban kepada Allah apa? Contohnya sholat. Mainannya masih meninggalkan sholat. Padahal mainan aslinya orang penting, jadi meninggalkan kepentingan kan salah. Kewajiban kita terhadap sesama apa? Satu, menghargai teman, menghargai orang yang lewat, menghargai orang yang di samping kita. Ini main Mobile Legends begini terus orang lewat, orang sudah nyapa. Halo? Ada orang lewat gak mau nyapa. Ada teman kalian di depannya, kelihatannya kalian masih sombong, kayak gitu. Enakan bermain yang bareng-bareng. Contohnya apa? Betengan. Jatungan, betengan. Itu ora perlu HP. Perlu HP enggak? Jatungan nang HP nang ndi ya? Yang ada orang kene. Bisa orang sejarah kalau jatungan, mal gitu ya. Emang gua HP? Nggo baterai. Nggo prosesan. Perlu komputer boleh kontuku anu wite kan gitu kan. Enggak perlu. Lah kamu mah HP wis mainin cowek kan daripada kayak dia. Aduh. Anu ngomong anjay. Omongannya malah kadang-kadang sikil paketnya untuk kabeh. Iya. A titik gitu. B titik. Itu kan mainan yang akhirnya mainannya orang bener. Mendingan main apalan. Jatuh. Olahraga lari-lari bener kan? Oyok-oyokan. Malu resikonya kecocok. Tetep gampang dipelanan nganggo jalur kena kan? Iya. Maka dari itu pilihlah mainan yang tidak meninggalkan kewajiban. Paham? Kewajiban itu kewajiban ya kayak sholat tadi. Ada lagi nggak kira-kira pelajaran yang bisa kita ambil selain itu? Ayo. Halo. Apa ya? Pelajaran yang kita bisa ambil dari video tersebut, orang yang meninggalkan sholat meninggalkan sholat
Dikarenakan oleh malasnya. Jadi karena malas terus kan itu tadi malas dan tertidur, dia seperti halnya dikencingi oleh setan. Dikencingi oleh syaitan. Kamu ada teman namanya panggilannya Ton tak? Ton. Setan ini. Nah, coba dibaca bareng-bareng. 1, 2, 3. Ayo, 1, 2, 3. Seperti halnya dikencingi oleh setan. Kamu mau dikencingi setan? Oke. Kamu tahu setan dengan manusia mulia mana? Manusia. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dan sungguh insan atau manusia diciptakan Allah dengan sebaik-baiknya. Ini manusia istimewa. Kalau manusia itu mulia, kamu dikencingi orang yang mulia, mau nggak? Mau. Nah, ini ibaratnya meninggalkan sholat karena tertidur malas-malasan, dia seperti halnya dikencingi setan. Padahal setan itu adalah ar-rajim, makhluk yang terkutuk. Wis mau mulia ya orang yang nencingi kowe segelem. Masya Allah. Iki orang sholat subuh diuyui setan, gelem esuk gelem maning diuyui maning. Una sholat subuh kan tadi. Berarti kayak mau dikencingi setan itu berarti. Lebih jauh lagi, orang sekedar dikencingi, tapi kamu masuk golongannya orang yang mendustakan agama. Mendustakan agama kayak pas Pak Guru, maksudnya wong sing ngelomboni nang agamanya dia. Ngakune Islam ning salate ora gel. Ya, kira-kira ya. Coba dibaca kesimpulannya dari yang nomor pertama bareng-bareng. 1, 2, 3. Kurang kompak, kurang keras, kurang mantap. 1, 2, 3. Dua. Iya, 4. 3. Sebenarnya dikencingi oleh setan. Ulangi nomor 5 belum kompak. 1, 2, 3. Orang yang meninggalkan sholat dikarenakan oleh maksudnya dan tertidur seperti halnya dikencingi oleh setan. Alhamdulillah, keterangan dari Pak Guru tentang isi kandungan surah Al-Maun sudah selesai. Tinggal Pak Guru akan membagikan uji kompetensi pada kalian semuanya atau LKPD, lembar kerja peserta didik. Kalian kerjakan sesuai dengan pemahaman yang telah kalian dapatkan selama tadi mengikuti pelajaran ini. Tolong kepada Mas Kiki dan Mbak Arin untuk membagikan lembar kerja ini. Silakan.
Tulis namanya di ujung yang paling kanan atas. Nama panjang boleh dan juga kelasnya. Ya dikerjakan di situ di bawahnya ya. Baik anak-anakku sekalian, sudah selesai semuanya ya. Coba silakan dikumpulkan di Mas Kiki, kalau Putri ya di Mbak Zahra, silakan. Silakan yang rapi, bukunya ditumpuk, dikumpulkan ke atas sini juga. Silakan duduk yang rapi semuanya. Mas Kiki, ya. Alhamdulillah sudah selesai mengerjakan. Pak Guru tinggal mengoreksi di rumah. Dan Pak Guru berpesan untuk selalu belajar di rumah. Walaupun ada bermainnya boleh, tapi perhatikan porsi bermain sehingga belajar yang merupakan kewajiban tetap kalian laksanakan. Tetap jaga kesehatan, insya Allah. Berikutnya pada pertemuan yang selanjutnya kita akan belajar tentang hadis bertakwa. Semoga kita bisa mengikuti pelajaran dengan baik dan lancar dan akan bermanfaat untuk kita semuanya. Allahumma amin. Mari kita tutup dengan doa. Mas Kiki dipimpin, silakan. Doa hafalan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Amin ya rabbal alamin. Jadi bagus cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.